Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yu'afin ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Shadaqallahu alazim wallahu a'lam bil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa ma'al idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabu qauman ibtalahum fama radiya falahu rada wa man saqata falahu sakhata. Al-hadis. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat. Salawat dan kehormatan mudah-mudahan juga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ternyata karena pergeseran waktu, berputarnya waktu, bahwa hari ini kita ternyata tidak terasa berada di ujung bulan Sya'ban. Artinya mungkin besok atau lusa kita bertemu dengan bulan kesempurnaan Allah, bulan Ramadan, bulan amaliyah kita yang memang betul-betul dicari dan dinantikan oleh seluruh kalangan umat Islam. Kalau jadi bahasa makan, mungkin badan hisab dan ru'yat yang ditentukan mungkin nanti sore, keputusannya mungkin ada yang besok, ada mungkin lusa, wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu keputusan yang terbaik bagi kita. Kita ikuti bahwa keputusan itu yang terbaik bagi kita. Kalaupun barangkali ada perbedaan, jadikan perbedaan itu sebagai ladang amal bagi kita, bukan sekedar salah satu perpecahan di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, inna idhomal zajai ma'al idhomal bala wa inna allaha idha ahabu kauman ibtalahum fama radiya ridho faman sahoto falahu sahoto. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi besarnya pahala itu sangat bergantung dengan besarnya ujian. Kenapa ujian? Karena setiap orang muslim yang mengaku dirinya dia iman kepada Allah, secara sunatullah hidupnya pasti bakal ketemu dengan berbagai macam ujian. Kalau ujian yang datang silih berganti dari Allah kepada kita, jawabannya cuma satu: jadi orang yang sabar atau jadi orang yang memang betul-betul tidak sabar. Ketika dia jadi orang yang sabar, tentu saja pahala Allah yang terus mengalir.
Makanya dalam hadis ini dinukilkan, digambarkan, diilustrasikan. Besarnya pahala itu bergantung dengan besarnya ujian. Maka sesungguhnya ketika Allah mencintai sesuatu kaum, maka kaumnya itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Begitu ketika kaumnya itu tidak menerima atau menolak ujian itu, maka kaum itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu digambarkan, diilustrasikan secara moral. Kita dilihat coba di dalam surat ke-29. Surat 29 itu adalah surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang namanya orang beriman itu pasti diuji. Nah, terkadang ujiannya itu berupa keburukan dan kejelekan. Di dalam ayat itu katakan, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan saja hanya gara-gara dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah yakin kepada Allah. Kata Allah, tanpa aku uji, justru Allah akan menguji dia terus berbagai macam dengan ujian yang datang berganti. Terkadang yang nama ujian itu bukan bisa berupa keburukan atau kegagalan. Misalnya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena penyakit dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, ujian itu bisa disukseskan, karir, jabatan, tahta, kekayaan dan sebagainya. Maka Allah dalam surat keduanya, ayat ketiganya, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanal ladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin, kata Allah. Sungguh Allah itu telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, sebelum kamu, sebelumnya aku uji dengan berbagai macam ujian, ya, dengan keburukan dengan berbagai macam ujian. Pastinya Allah tahu siapa yang benar-benar di antara mereka itu benar-benar beriman karena Allah, beriman karena ayat-ayat Allah. Dan pastinya pula Allah tahu siapa di antara mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mendustai terhadap ayat Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga ya, kita diuji dengan berbagai macam dimensi dalam kehidupan kita. Terkadang datang tidak terduga. Penyakit pandemi ini sudah 2 tahun kita lalui. Baru hari ini kita akan bernapas segar. Coba kita lihat ketika pandemi datang, berbagai macam kesusahan yang datang silih berganti. Anak sekolah tidak bebas keluar masuk sekolah, dibatasi, bahkan daring. Mahasiswa begitu. Orang pekerja kantor, pekerja lepas begitu juga terbatas. Tapi mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita bisa bernapas segar. Mudah-mudahan pandemi sudah larut dan hengkang dari Indonesia. Kita buang kembali, kita sujud di masjid ini terbuka dengan untuk siapa? Ketika dulu mungkin ada terbatas, sekarang insya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan masjid dan musola dibuka selebar-lebarnya, tidak lagi sekat. Karena kita akan berburu pahala yang beribu-ribu pahala, bahkan abada. Pastabiqul khairat, maka mari kita berlomba dalam bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Atau ujian itu bisa berbuka kematian juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami akan menguji kalian semua itu dengan kebaikan dan keburukan. Dan sebenarnya kalian itu akan dikembalikan kepada Allah dengan semula, sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kenapa Allah tuh sukanya menguji orang-orang yang beriman? Kenapa Allah menguji orang-orang yang beriman? Jawabannya paling tidak ada 5.
Yang pertama, kenapa Allah selalu muji orang-orang yang beriman? Ujian itu datang berganti-ganti kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Jawabannya yang pertama, karena Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang paling sabar, paling tabah. Atau sebaliknya, dia tidak mau menerima keputusan Allah. Dan yang kedua, kenapa Allah memuji kepada kita semua? Semakin banyak, yang kedua, semakin banyak ujian yang datang sering berbanding kepada kita, maka semakin sayang Allah kepada kita. Dan yang ketiga, kenapa Allah memuji kepada kita? Semakin banyak kita ujian yang diterima oleh kita, maka semakin banyak pula dosa kita diampuni dan diampuni oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kenapa Allah memuji terus kepada kita? Semakin banyak ujian yang kita terima, ternyata Allah akan memberikan, akan menaikkan derajat kita, pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa Allah banyak memuji orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin? Karena Allah ternyata telah membuka pintu lebar-lebar surga Allah. Kalau di bulan Ramadan, surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita, untuk dimasuki orang-orang yang merasa dirinya diuji dan penuh dengan kesabaran. Itulah hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sikap orang yang beriman itu terhadap ujian? Lengkap pula. Jawabannya juga sama dengan ada 5. Kenapa? Bagaimana sikap orang yang diuji ketika melakukan ujian orang-orang itu? Orang yang beriman itu. Yang pertama, ketika dia diuji, sikapnya adalah ikhlas, tabah, dan ridho. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dia selalu berhusnudon kepada Allah, berbaik sangka. Tidak serta-merta Allah berikan ujian kalau Allah tidak akan pernah memberikan solusi. Maka Nabi musibatin illa biidnillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin dan ridho Allah. Dan yang ketiga, hadirin, bagaimana sikap orang yang beriman kepada ujian itu? Yang ketiga itu adalah hakul yakin. Semua yang diberikan oleh Allah, semua yang dapat diberikan ujian secara ujian itu, hakul yakin ternyata Allah di tengah-tengah menguji kita. Allah punya rahasia besar. Kalau tidak disayang dan diampuni oleh Allah, dinaikkan derajatnya di hadapan Allah SWT. Karena enak. Sabar, dinaikkan derajatnya, disayang, diampuni dosanya, masukkan dalam surga. Dan yang keempatnya, bagaimana sikap orang yang beriman terhadap ujian itu? Adalah hakul yakin tadi, meyakini bahwa semua keputusan ini atas qadar Allah, atas takdir Allah, atas janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, yang kelima, sikap orang yang beriman kepada terhadap ujian Allah itu adalah pertama, dia tidak serta-merta Allah berikan ujian kecuali Allah itu akan memberikan solusi. Dari ujian akan mendapatkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah berbagai macam ketimbangan, kesusahan, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali berturut-turut Allah mengingat kepada kita, wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap ketimpangan yang kita terima, ternyata Allah memberikan kemudahan. Jawabnya kemudahan. Mudah-mudahan itulah solusi terbaik dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita bersihkan niat kita. Yuk kita bersihkan semuanya niat kita, hati kita bersihkan. Yang tadinya adalah tidak pernah menerima qadar Allah, hati kita masih kotor. Yuk sehari ini kita berdoa, bermohon, banyak istighfar,
dalam kesempatan bulan Ramadan kita semuanya bersujud, aplikasi kita beriman kita dalam berbulan puasa kita banyak-banyak kita meminta dan memohon Allah. Mudah-mudahan semuanya dijawab dijawab oleh Allah. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita dalam kesempatan khutbah yang kedua ini dengan memanfaatkan momentum yang luar biasa, mohon kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini di ujung bulan Sya'ban ini permohonan kita adalah diijabah dalam rumah Allah yang maha dahsyat. Diijabah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu terima di sisi Allah SWT sebagai ladang amal kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah alaina ababal khair wa bal barakah ababal rizki ababal ni'mah ababal quwwah ababal salam ababal jannah ababal ya Allahumma afin min balai dunya bil akhir wa asrif ana bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarra dunya syarral akhir wa ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amita bi mautis syuhada wansurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adina jannatan wal anbiya. Allahumma amit ala dinil Islam wa tawaffana mal amr wa htib lana bil Islam. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma fi jihadina, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi anzil munzala mubaraka wa anta khairul munzalin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum.